Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ballighu anni walau ayat." Sampaikan dari aku walaupun satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umur dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ayuhal muslimuna rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala izan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Hadirin kaum muslimin jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kelimpahan rahmat yang luar biasa, sehingga pada hari ini, pada detik ini, di bulan yang sangat mulia ini, 7 Syawal 1444 Hijriah, Allah masih memperkenankan kita untuk senantiasa dapat hadir kembali di masjid yang kita cintai ini dalam rangkaian menunaikan ibadah perintah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan nikmat yang berupa umur, kesempatan dan kesehatan yang Allah berikan kepada kita senantiasa membawa keberkahan dibuat kita, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa istiqomah dalam menjalankan ibadah-ibadah perintah Allah Subhanahu wa taala, dan kita berharap nantinya di akhir hidup kita meninggal menuju Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah. Salawat dan salam marilah kita sampaikan selalu kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, para sahabat dan para pengikutnya. Dan mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang senantiasa menjaga komitmen kita, mencintai beliau, menyayangi beliau, dan menjadikan beliau satu-satunya suri tauladan dalam hidup kita. Dan kita juga berdoa mudah-mudahan di yaumil qiyamah kita semua akan mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bisa berkumpul bersama-sama dengan beliau di surganya. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini khatib juga mengajak kita semua, mari bersama-sama kita menjadi komitmen kita untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berupaya sekuat tenaga menjaga nilai-nilai ibadah kita dan meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah kita dimanapun kita berada. Dan juga kita berusaha sekuat tenaga menjauhkan segala bentuk kemaksiatan-maksiatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kita tahu di akhir zaman ini dosa dan kemaksiatan merajalela di lini muslimin. Dan kita semua kalau tidak menjaga konsistensi ibadah kita, niscaya kita akan tergelincir dalam riaknya dosa yang begitu luar biasa menghampiri setiap detik dan diri kita. Oleh karenanya menjaga nilai-nilai ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala penting buat kita. Dan kita ketahui bahwasanya Ramadan telah berlalu dan kita sekarang memasuki bulan Syawal dan Ramadan telah meninggalkan kita. Dan Allah Subhanahu wa taala mengharapkan kita semua di akhir Ramadan, di bulan Syawal, 11 bulan yang akan datang, Allah mengharapkan kita semua menjadi orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang di dalam Al-Qur'an yang sering kali kita dengar dan kita simak bersama-sama. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah mengharapkan kita semua ketika kita selesai menjalankan Ramadan, Allah mengharapkan kepada kita agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti tunduk dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala apapun bentuk perintah Allah Subhanahu wa taala, maka kita sebagai hamba tidak ada pilihan lain kecuali sami'na wa ata'na. Oleh karenanya
di bulan yang mulia, yang baik ini, mari bersama-sama kita pelihara amalia Ramadan yang sudah kita lakukan dengan susah payah. Kita jaga komitmen sholat kita, tarawih kita, sholat malam kita, zikir kita, tilawatil Quran kita, bahkan sedekah kita yang begitu gencar di bulan Ramadan. Maka saatnya kita mempraktikkan kembali nilai-nilai yang ada di bulan Ramadan 11 bulan yang akan datang. Kalau kita ingin mencapai yang namanya nilai-nilai ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi pada praktiknya kita lihat banyak saudara-saudara kita yang bergelimpangan ketika di akhir Ramadan. Maka benarlah kata Rasulullah SAW, banyak umatku yang hanya mendapatkan lapar dan haus saja di bulan Ramadan, tidak mendapatkan apa-apa. Oleh karenanya kita tidak ingin menjadi bagian orang-orang yang hanya mendapatkan lapar dan haus dan berlelah-lelah saja di bulan Ramadan, tetapi ketika kita melihat raport kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, isinya 0%. Ibarat seorang yang bekerja setiap hari, setiap saat, pagi, pulang, sore dan lain sebagainya, tetapi ketika di akhir bulan dia tidak mendapatkan gaji dari pimpinannya, gaji dari bosnya dan lain sebagainya, karena dia bekerja asal-asalan, tidak menurutkan perintah dari pimpinan di atasnya. Oleh karenanya menjaga amal ya Ramadan penting buat kita. Menjaga istiqomah Ramadan penting buat kita. Maka upayakan dalam diri kita untuk menjaga stabilitas keimanan kita, untuk senantiasa dekat dengan orang-orang yang soleh, dekat dengan masjid, agar amal ya Ramadan kita dapat kita pertahankan dengan baik. Hadirin kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salah satu amalan yang baik yang sering dilakukan oleh Rasulullah SAW di bulan Syawal, yaitu pentingnya menjaga silaturahmi di antara kita. Kita tahu bahwa silaturahmi merupakan hal yang sangat positif dan sangat baik buat kita dalam menjaga nilai-nilai persaudaraan di antara kita. Bahkan Rasulullah SAW tidak pernah sama sekali melewatkan waktu-waktu beliau untuk bersilaturahmi kepada para sahabat, orang fakir, orang miskin, bahkan orang kafir pun beliau singgahi untuk sekedar tukar pikiran, sekedar mampir ngobrol sebentar dan lain sebagainya. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Maka kita di bulan Syawal ini alangkah eloknya, alangkah baiknya ketika kita senantiasa membumikan nilai-nilai silaturahmi di antara kita. Jangan sampai kita yang mengaku orang-orang yang soleh, komitmen dengan agama, dengan tetangga pun kita tidak bersilaturahmi dengan mereka. Padahal kita tahu Rasulullah SAW mengingatkan kita pada akan kebaikan nilai-nilai silaturahmi. Kata Rasulullah, orang yang bersilaturahmi akan dipanjangkan umurnya, diluaskan rezekinya. Itulah diantaranya fadilah-fadilah silaturahmi yang kita tahu bahwasanya luar biasa manfaatnya. Yang kedua, orang yang senantiasa gemar menjalankan silaturahmi, maka akan diberikan keberkahan di dalam hidupnya. Di mana-mana orang yang gemar bersilaturahmi akan senantiasa banyak sekali mendapatkan persaudaraan, mendapatkan teman, mendapat kepujian dan lain sebagainya. Tetapi di era sekarang ini, di zaman modern ini, di mana perumahan-perumahan yang begitu menjamur leluasa, orang-orang hidup dengan sendiri-sendiri, bersifat individu, tidak mau memikirkan orang lain, tidak mau memikirkan kepentingan orang lain dan lain sebagainya, sehingga momen-momen silaturahmi itu tidak membumi di dalam jiwa kita. Maka momen Idul Fitri adalah momen yang terbaik di bulan Syawal ini untuk kita mendawamkan atau membumikan nilai-nilai silaturahmi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian momen Syawal ini adalah hal yang sangat terbaik bagi kita untuk senantiasa saling memberi maaf dan meminta maaf satu sama lainnya. Kita tahu bahwasanya manusia di muka bumi tidak ada 100%
yang terbebas dari nilai-nilai kesalahan atau nilai-nilai dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sempurna manusia di muka bumi ini. Maka oleh karenanya membuka pintu maaf satu sama lainnya adalah hal yang sangat penting bagi kita. Maka ketika kita merasa ada menyakiti saudara kita, ada menyakiti tetangga kita, teman kita, bahkan dengan orang tua kita, maka kita berkewajiban untuk sesegera mungkin meminta maaf dan meminta ridho kepadanya. Rasulullah SAW pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana doa beliau agar umat Islam yang berpuasa tidak diterima amalnya ketika mereka melakukan perbuatan-perbuatan seperti itu. Doa beliau diantaranya, ya Allah, jangan engkau terima amal ibadah puasanya dan ampuni mereka ketika mereka durhaka kepada orang tuanya. Kemudian Rasulullah berdoa kembali, ya Allah, jangan engkau terima amal ibadah puasa orang-orang yang senantiasa tidak memaafkan saudara-saudaranya. Dan yang ketiga, Rasulullah SAW berdoa, ya Allah, jangan engkau terima amal ibadah seorang istri yang durhaka kepada suaminya. Artinya ketika kita belum membukakan pintu maaf kita sesama kita, saudara kita, apalagi kepada orang tua kita, maka bisa dipastikan amal ibadah Ramadannya tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka penting bagi kita dengan momen yang sangat terbaik ini, mari kita bersilaturahmi sama lainnya. Minta maaf, mohon keikhlasan satu sama lainnya. Kita tahu bahwasanya baginda Rasulullah SAW ada orang yang sangat baik di mata umatnya, di mata musuh-musuhnya. Beliau disakiti luar biasa. Bahkan malaikat pun sangat murka ketika melihat Rasulullah SAW disakiti hati beliau. Di mana ketika ada peristiwa Rasulullah SAW dilempar dengan kotoran onta, dengan batu-batu dan lain sebagainya, ketika beliau berkunjung ke Taif pada waktu itu, seluruh orang-orang kampung Taif itu melempari beliau, menghina beliau, sampai beliau terluka parah pada waktu itu. Dan malaikat Jibril ketika melihat pemandangan itu sangat bersedih dan murka kepada penduduk Taif dan menawarkan kepada baginda Nabi, wahai Muhammad, angkat tanganmu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya gunung-gunung yang ada di sekitar itu akan aku tumpahkan kepada penduduk Taif pada waktu itu. Maka apa jawab baginda Rasulullah SAW? Wahai Jibril, biarkanlah mereka dan aku memaafkan mereka karena mereka tidak tahu bahwasannya aku adalah utusan Allah. Begitu mudahnya Rasulullah SAW membuka pintu maaf dengan sedalamnya. Sedangkan kita manusia biasa yang memang tempatnya salah dan dosa, begitu dendamnya kita kepada tetangga kita, saudara kita, bahkan orang tua kita yang hanya kita tersakiti dengan hanya kata-kata kasar dan kata-kata kotor. Dan hati kita membeku seolah-olah kitalah yang paling benar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ada peristiwa yang menjadi catatan kita, di mana salah seorang sahabat bernama Alqamah adalah orang yang soleh, yang luar biasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salatnya rajin, tahajudnya rajin, tilawah Qur'annya rajin, bahkan bersedekah beliau sangat rajin. Tetapi ketika di akhir hayatnya beliau sangat sulit melafazkan kalimat la ilaha illallah dan sangat sulit untuk segera mengakhiri kehidupannya, sehingga para sahabat yang menyaksikan Alqamah begitu terengah-engah ketika sakaratul maut datang, panik melihat keadaan situ. Sudah beberapa saat belum juga mengembuskan napas yang terakhir, dan beliau sangat sulit mengucapkan lafaz kalimat la ilaha illallah, sehingga para sahabat berinisiatif menemui Rasulullah SAW
dan mengajak Rasulullah SAW agar segera melihat Alqamah yang begitu susahnya sakaratul maut. Maka Rasulullah SAW melihat Alqamah begitu susahnya dan segera bertanya, apakah masih ada ibunya? Maka dijawab sahabat, masih ada ya Rasulullah. Maka panggillah ibunya. Maka ketika ibunya mau dijemput, maka ibunya menolak, bersikeras tidak ingin menemui Alqamah. Sehingga ketika dikabarkan oleh baginda Rasulullah SAW, Rasulullah menyuruh para sahabat untuk membakar kayu bakar agar Alqamah ini segera dibakar saja. Maka ketika mendengar itu baginda Rasulullah SAW yang menyatakan bahwa Alqamah sebaiknya dibakar, maka ibunda dari Alqamah begitu terenyuh dan kasihan, maka ibunda Alqamah memaafkan kesalahan-kesalahan Alqamah. Padahal kesalahan Alqamah tidak begitu besar. Beliau Alqamah itu lebih mementingkan istri dan anaknya ketimbang dari ibunya. Oleh karenanya itu menjadi catatan buat kita semua. Kita sebagai seorang suami memang bertanggung jawab kepada anak dan istri kita. Tapi kita seorang laki-laki mempunyai hak penuh terhadap ibu kita, terutama karena beliau yang melahirkan kita. Maka jangan sia-siakan ibu kita yang sudah melahirkan kita, merawat kita, membesarkan kita, tetapi kita menyia-nyiakan mereka, maka niscaya ibadah-ibadah kita yang sudah kita lakukan dengan khusyuk, tilawah kita yang sudah khatam berkali-kali, sedekah kita yang besar luar biasa, akan hilang percuma ketika kita tidak mentaati kedua orang tua kita. Hadirin kaum muslimin jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di bulan Syawal ini kita segera mengaktualisasikan diri kita. Saudara-saudara kita yang belum kita kunjungi, belum kita silaturahmi, segera kita kunjungi. Ini merupakan perintah Allah, perintah Rasulullah, dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak lain hanya untuk beribadah kepadanya, maka taatlah kepada Allah dan Rasulnya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga hati kita tetap istiqomah menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qouli hadza wastaghfiru innahu huwar ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahillazi nasta'in wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil lahu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala izan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.